artikel kesehatan yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia. Untuk teman-teman semua, tolong disimak baik-baik ya. Sistem pencernaan manusia. Mengapa kita perlu makan dan minum? Simak baik-baik penjelasannya ya, teman-teman. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsi dalam sistem pencernaan manusia. 2. Menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. 3. Mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. 4. Mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. 5. Mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia. Mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Kerongkongan membawa makanan ke lambung. Hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lambung menghancurkan makanan. Usus halus menyerap nutrisi makanan. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Rektum dan anus mengeluarkan feses dari tubuh. Mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Kemudian, usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dan sekarang, bagian organ pendukung pencernaan. Hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak.
Kantung empedu, menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan manusia. Makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian kerongkongan membawa makanan menuju lambung, dan makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus, kemudian usus besar menyerap air dan membentuk feses, dan rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Nah, mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Pada protein, telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Karbohidrat, nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Lemak, daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Jenis nutrisi dalam makanan yaitu vitamin, serat, dan air. Vitamin pada buah dan sayur berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit dan menjaga kesehatan organ. Serat pada sayur dan buah dan kacangan membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Air pada buah, sayur, dan air minum. Air membantu menggunakan makanan dan pembentukan air liur. Piramida nutrisi makanan. 5% untuk minyak, mentega, gula, makanan, dan minuman manis. 20% daging ikan, telur, dan kacang-kacangan. 35% buah-buahan dan sayur-sayuran. 50% nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Inilah contoh menu makanan bergizi. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 1. Makanan-makanan bergizi seimbang. 2. Hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. 3. Mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. 4. Minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Kesimpulan yang dapat diambil pada video ini, sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan pola makan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.